melanjutkan kembali di dunia kerja. Berawal dari saat Kaprodi pertama Bu Dr. Dewi Akbar, Kaprodi pertama, lalu beranjak ke Prodi kedua Pak Yunanto, sarjana teknik. Magister manajemen. Lalu yang ketiga Prodi Ibu. Selamat sore Orisa, selamat bergabung. Lulusan Politeknik Jakarta. Saya buka dulu. Lalu untuk saat ini Kaprodi yang keempat Bapak Dr. Nur Hashim. Semoga MP ke depan lebih baik dan lebih maju. Dan kita sudah bergabung bersama narasumber kita, Orisa Palito. Selamat bergabung, Orisa, selaku narasumber. Dia adalah alumni MP UNBK angkatan pertama ya. Saat ini Gemta sudah angkatan yang kelima. Jadi tanpa terasa sudah meluluskan angkatan kelima. Dan histori tersebut kita tidak lupakan terima kasih kepada semua penggagas, manajemen pemasaran sebagai penggagas Gemilang Talenta dan didukung oleh Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Jakarta. Selamat bergabung Orisa. Ya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Baik. Oke, Orisa. Orisa nih lama tak berjumpa. Kita berjumpa melalui virtual. Iya. Oke, Orisa, teman-teman, terima kasih juga sudah menyaksikan para followers. Ini followers kita juga banyak juga teman-teman alumni Orisa. Kamu bisa berbagi sharing terkait dengan pengalaman-pengalaman yang kamu alami. Gitu. Oke. Orisa, silakan memperkenalkan diri dulu. Silakan Orisa, atas waktunya. Ya. Saya Orisa Pardito, lulusan dari Politeknik Negeri Jakarta, program studi Manajemen Pemasaran Diploma 3, kualifikasi komputer atau IT dari tahun 2016. Ya. Oke, Sa. Itu ya. Dulu Orisa itu di konsentrasi aplikasi komputer ya? Ya, benar, komputer atau IT. Oke. Ya. Orisa, kira-kira kamu punya pengalaman saat mulai kamu waktu kuliah itu apa sih pengalaman kamu baik terhadap pembelajaran maupun terhadap lingkungan di MP dulu? Apa yang pengalaman yang kamu ingin sharing waktu kuliah? Oke, pengalaman yang paling sering waktu saya kuliah itu ada teman lama saya waktu saya masih SD. Jadi senang kembali lagi bertemu dengan saya dan saya emang awalnya mau masuk manajemen sih. Oh, oke. And dia akhirnya terima manajemen pemasaran. Kesan kamu waktu di MP bagaimana? Waktu kamu kuliah? Kesan saya sih ininya Pak, mata kuliahnya emang benar-benar bisa Pak. Jadi senang sama mata kuliahnya kayak database, terus pemrograman web, sekretariatan dan juga pemrogram e-commerce. Dosen yang berkesan yang kamu pernah saat di MP, siapa dosen yang berkesan? Untuk dosennya yang paling berkesan itu adalah Pak Jamal, terus Pak Nanto, ada Kak Wadi, ya, dan juga ada Bu Apa Anita, kesan yang kamu lihat? Apa yang kesan kamu lihat dari Pak Jamal atau Pak Nanto atau Bu Nino? Apa Pak Jamal galak atau apa kesannya? Kesan-kesannya emang pengajarnya benar-benar puas buat saya. Oh begitu. Iya, belajarnya juga sangat
mengesankan juga. Oh, mengesankan. Oke. Orisa, yang Pak Jamal ingin tanya lagi lebih dalam, terkait kamu saat lulus itu, apa yang kamu lakukan saat kamu lulus dari MP? Setelah saya lulus dari manajemen pemasaran ini, saat ini saya sedang mencari lowongan pekerjaan dalam bidang administrasi, karena kebetulan saya mahir dalam bidang database, termasuk pada saat tugas akhir 4 tahun yang lalu. Tugas akhir kamu waktu itu temanya apa? Membuat aplikasi database menggunakan Microsoft Access. Oh, iya. Oke. Kerjanya di situ, di bidang database. Oke. Nah, saat ini kamu mencari ya? Iya, lagi mencari yang... Oke. Waktu itu saat kamu lulus, kamu sempat nggak kerja? Pernah mengalami bekerja nggak di kantor? Setelah saya lulus, sempat saya kerja di PT Kalbe Farma sejak tahun 2018. Hanya 3 bulan saja, dari bulan Mei sampai bulan Agustus. Oke. Tugas kamu, job desk kamu sebagai apa waktu lagi kamu bergabung di Kalbe Farma? Job desk saya itu sebagai administrasi juga. Dan itu memasukkan data koordinat peta wilayah di seluruh Indonesia ke dalam bentuk data di dalam sebuah situs internet. Oke. Tugasnya itu ya? Iya. Jam kerjanya bagaimana? Jam kerjanya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore normal. Oke. Liburnya? Untuk liburnya hanya 2 hari, sama hari besar juga libur. Jadi Sabtu Minggu sama hari besar. Selain pengalaman kerja, pengalaman kamu terhadap lingkungan teman rekan kerja kamu bagaimana? Ya, teman lingkungan kerjanya emang ramah tamah, terus sangat sopan dan teratur dalam pekerjaan mereka. Kamu pernah ada mengalami, kamu punya pengalaman dibully atau apa gitu? Diundi apa? Dibully atau dialamin di lingkungan masyarakat pernah nggak? Dibully, tidak pernah, tidak ada di. Oh, tidak ada. Oke, good. Oke, bagus. Oke, jadi menyenangkan ya. Kamu rindu nggak suasana kerja gitu? Apa? Kamu rindu nggak suasana kerja? Menyenangkan dan gajinya juga lumayan besar. Wah, berapa Pak? Kalau boleh tahu Pak Jamal, berapa? Kalau UMR-nya sih masih UMR itu 4 juta. Hanya 4 juta. Berapa? Wah, gede ya 4 juta. 4 juta. Wah, kamu gajinya untuk apa aja sih? Honornya? Gajinya buat biasanya sih disimpan. Terus mama kamu nggak kasih? Atau nyobain gitu mama? Dikasih juga sebagian buat bayar. Bener dikasih. Kuliah adik saya. Traktir. Oh iya, Pak Jamal mau tahu. Belum tanya kamu. Kamu punya saudara berapa sih? Saudara saya 1, Pak. Satu lagi kamu anak yang keberapa? Malang. Saya anak pertama. Yang kedua di Malang menyelesaikan tugas akhir juga. Ya udah skripsi. Cowok cewek? Cowok. Jurusan apa dia? Di yang IT, Pak. Teknik informatika juga. Wah, keren. Brawijaya Malang. Oke, Brawijaya Malang. Oke, good. Kamu support nggak adik kamu? Ya, support. Bentar lagi juga. Komunikasi kamu gimana terhadap adik kamu? Ya, biasanya sih suka baikan aja. Terus saling bantu gitu kalau misalkan diajak teman ketemu sama teman. Oke. Coba kamu jelaskan waktu kamu kerja maupun ini saat pandemi ini bagaimana kegiatan kamu? Selama pandemi corona ini kebetulan saya dapat 2 panggilan kerja, Pak. Yang pertama di First Crack Coffee, sama yang kedua di PT Prudent International Berjaka di Kemayoran. First Crack itu di Sunter, kemudian di Prudent itu di ini, Pak, di Kemayoran. Nah, kebetulan lagi nyari lowongan, udah dapat, tapi belum ada panggilan masuk kerjanya. Oh, belum ada panggilannya. Oke, kamu tanya nggak? Kamu sudah tanya lagi belum? Terus apa responnya? Responnya apa? Kalau ada responnya sih belum
tentu diterima atau tidaknya Pak, soalnya emang keputusan HRD-nya itu yang mau masuk. Tapi belum wawancara? Sudah wawancara. Oke, apa wawancaranya? Coba pengalaman wawancara kamu ceritakan. Menceritakan tentang pengalaman pribadi, terus lulusan kuliah, keahliannya, dan juga upah. Upahnya itu untuk berdasarkan ekspektasi sendiri, jadi UMR-nya Pak. Oke. Lalu dari wawancara itu kesulitannya apa sih yang kamu ada? Kalau dari wawancaranya sendiri sih emang biasa-biasa aja Pak. Jadi begitu banyak topik HRD yang menurut saya harus ingat gitu pertanyaan yang didapat oleh peserta. Oh begitu. Oke. Ada psikotes nggak? Psikotes biasanya juga ada. Kalau saya waktu itu di first track juga ada ininya Pak, ada gambar orang sedang nyanyi atau ngajar gitu. Gambar dan juga ada tes kepribadian. Waktu kamu melamar penempatannya sebagai apa? Waktu penempatannya itu juga sebagai admin Pak di first track. Oke. Jadi waktu sebelum COVID kamu ada kegiatan nggak? Sebelum terjadinya COVID-19? Sebelum terjadinya COVID sih selama setahun yang lalu sih belum ada. Oh, belum ada. Oke. Nah, selama COVID kamu di rumah atau suka keluar? Kayaknya sih untuk selama ini sih masih tetap di rumah aja sih. Tapi kalau ada aktivitas lain ya saya keluar. Oke. Aktivitas di rumah apa saja sih yang kamu lakukan selama di rumah? Selama saya di rumah, saya biasanya menonton televisi, terus makan, cuci pakaian, bersihkan rumah, dan saya juga sering ikut. Kamu mencuci pakaian itu bisa? Bisa Pak. Buat cuci pakaiannya manual atau pakai mesin cuci? Manual Pak, pakai tangan. Jadi pakai tangan? Wah, hebat. Bisa. Bersih gak tuh? Karena di sini nggak ada mesin cuci. Oh, bersih gak? Bersih kok. Bersih. Lalu selain mencuci, apalagi kegiatannya? Mencuci, masak, saya punya alatnya. Itu, wah, kamu bisa masak? Nanti bisa, ya bisa. Kamu bisa masak apa? Bisa masak telur dadar, bisa masak goreng. Oke, terus? Oh begitu ya? Selain bisa masak, saya juga sering main game online ya. Oh, lalu kamu suka ngebantuin mama, apa aja sih yang kamu bantuin untuk orang tua? Kalau untuk bantuin orang tua sih biasanya nyuci, jemur pakaian. Oke. Senang dong mama kamu? Iya, senang. Oke. Iya. Lalu kalau game online itu game online yang bagaimana sih? Kalau untuk game online-nya saya pakai yang di handphone Pak. Yang di handphone. Di store itu. Salah satunya adalah Mobile Legends. Oke. Yang penting positif ya. Jangan main game-game yang tidak baik atau yang sifatnya judi diisi di dalamnya. Itu jangan. Kalian harus bisa tahu, bisa mensortir ya. Mana yang baik dan mana yang tidak. Ingat Pak Ima kan pernah ngajarin mata kuliahnya kan? Iya. Iya benar Pak. Karena media sosial itu cukup luas dan bebas. Kamu harus bisa memilah mana yang tepat dan mana yang tidak tepat untuk diri kamu dan masa depan kamu. Oke, Orisa, Pak Jamal lihat di CV kamu ini, kamu pernah ikut berorganisasi ya? Benar Pak, berorganisasi di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Wah, luar biasa. Sebagai apa? Sebagai ketua paralegal, peserta paralegal. Apa? Peserta paralegal. Peserta paralegal, oke. Paralegal, pemirsa ini, viewers ini, teman-teman alumni kamu mungkin belum tahu. Kamu bisa jelaskan tentang peserta paralegal. Apa aja sih kegiatannya? Kegiatan paralegal itu adalah menangani hukum dan perundang-undangan yang diatur oleh pihak penyandang disabilitas. Kalau nggak salah, Pak Jamal ikut meetingnya tahun 2013. Di mana tuh? Di Kuningan. Di Kuningan. Kemudian ada pelatihannya tahun 2014 dan kelanjutannya ada terakhir tahun 2015.
Berapa lama kamu mengikuti pelatihannya? Aku pelatihan seminggu biasanya. Seminggu. Kira-kira dampak dari kamu ikut pelatihan paralegal itu, output yang kamu dapat apa sih, manfaat yang kamu dapat, Orisa? Manfaat yang saya dapat itu ingin berbagi pengalaman berlatih tentang hukum dan perundang-undangan Indonesia. Oke, begitu ya. Iya. Hukum dan perundang-undangan. Iya. Volume kamu agak besarin ya, Orisa, biar jelas. Oke. Iya. Osa, kalau Baik, Pak. Pak Jamal nggak salah, nanti tolong koreksi. Itu terdapat di Undang-Undang Kumham ya, nomor 1 Iya. 2018 ya, Benar. yang membahas terkait dengan paralegal ya. Iya. Artinya hak-hak hukum dalam mengadvokasi masyarakat-masyarakat miskin, ya. Benar gak? Benar, oke, itu menarik juga. Dan itu runtutannya terdapat di Undang-Undang RI nomor 8 ya, 2016. Mengenai penyandang disabilitas ya. Benar gak? Iya. Lampiran undang-undang itu runtutannya ke Undang-Undang 19 tahun 2011. Itu tentang pengesahan CRPD ya. Benar gak? Iya, Convention on the Right of Persons with Disabilities kalau nggak salah. Benar? Iya, Pak. Itu konversi hak-hak penyandang internasional ya, disabilitas internasional ya. Oke, ya. Pak Jamal banyak belajar juga nih. Dulu pernah diskusi sama Osa terkait dengan hasil pelatihannya. Karena Osa dulu tuh sempat presentasi ya Osa ya. Habis ngikutin pelatihan ya di MP. Yang Pak Jamal minta Osa presentasikan hasil dari pelatihan. Karena dulu masih intens di MP juga waktu awal-awal ya saya terkait paralegal. Iya, good. Jadi gini, teman-teman pemirsa, para viewers, bahwa kalian yang disabilitas atau alumni UNBK, kalian harus belajar untuk memahami tentang hukum. Kalian bisa cari tentang undang-undang, di situ ada di Google. Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas. Itu kalian harus ketahui. Karena kalian punya hak, baik dalam hidup, dalam bekerja, dan lain-lain. Detail di sana disampaikan. Kalian bisa menuntut sesuatu. Pemerintah sudah mengakomodir undang-undang tersebut, sehingga kalian juga harus bisa. Jadi tujuan kamu berorganisasi dalam pelatihan paralegal itu apa lagi sih, Sah? Kira-kira yang kamu rasakan? Yang saya rasakan itu juga benar-benar melatih kemampuan tentang tata negara dan hukum yang dihadirkan bagi penyandang disabilitas. Oke. Osa termasuk disabilitas bukan? Saya sih masuk disabilitasnya Asperger, Pak, autisme. Oke, jadi Osa ini penyandang disabilitas yang disebut Asperger syndrome ya? Iya. Oke, AS syndrome. Jadi kalian juga jangan malu terhadap disabilitas. Kalian boleh artinya mengakui itu, dan kalian harus bisa menunjukkan pada masyarakat bahwa kalian bisa. Betul gak, Osa? Betul. Harus percaya diri ya saya. Iya. Harus bisa menunjukkan bahwa kemampuan kalian bisa lebih luar biasa daripada masyarakat pada umumnya, kan gitu. Bahwa kalian mampu loh, bukan tidak mampu. Ya, Osa ya. Iya, Pak. Percaya diri itu modal utama. Tapi juga tidak boleh over, ya Osa ya. Benar juga. Oke, Osa, ini menarik nih, diskusi kita ini menarik. Pak Jamal mau tanya juga, Osa pernah ikuti apa saja sih selain berorganisasi, selain paralegal itu apa lagi sih? Yang kedua itu adalah pelatihan IT dari PT IT. Astra Grafia Tbk sejak tahun 2016. Oke, apa tuh pelatihannya apa aja? Pelatihan 2016. itu mempelajari tentang sistem komputer dari hardware hingga softwarenya dan teknik-teknik sistem IT yang bisa dikerjakan di perkantoran. Oke. Jika kamu dipraktekkan, kamu bisa melakukannya? Tentu bisa. Oh, tentu bisa. Oke. Apa aja sih yang kamu pahami tentang hardware itu? Iya.
Apa aja sih Kalau yang mengenai kamu pahami? hardware-nya itu, yang saya pahami itu mengenai jaringan kabel internet, terus Oke. alat-alat untuk uh, sistem browsing dan sebagainya. Kalau softwarenya? Untuk softwarenya pakai ini Pak, Mikrotik, terus Microsoft Office, sama situs internet. Gitu. Oh, situs internet. Tautannya buat link. Oh, itu tautannya ya? Iya. Oke, Ustaz. Lalu apa aja pelatihan lagi yang kamu ikuti? Sepertinya itu saja 2 pelatihan yang saya ikuti. Jadi ada Itu aja? paralegal dari LBH sama IT dari Astragrafia. Oh gitu. Iya. Oke. Nah, kamu itu prestasi apa aja sih yang kamu pernah raih, Masa? Prestasi yang saya pernah raih itu, kita lihat di belakang saya sudah ada 4 piala sama 1 medali. Kita lihat di sebelah kiri. Oh iya, itu medali apa? Kamu jelasin dong. Coba ya, kamu jelaskan. Ini adalah juara 3 lomba typing master tahun 2014 master. Itu di sebelah kiri. Kemudian sebelah kanan ada juara 2 lomba typing master tahun 2015. Nih salahnya. Ya. Oke. Kemudian kita pindah ke sebelah sini. Ini ada juara 3 lomba IT dari Kemkominfo. Ini untuk kategori ITOS juara ketiga. Dan ini juara favorit untuk kategori ITOS dan e-life map. Serta ini ada 1 medali kategori ITOS lomba IT tingkat Asia Pasifik tahun 2015 di UMN Serpong. Waktu itu pernah datang kan Pak Jamal? Iya, saya pernah datang, betul. Itu kuningan atau emas? Emas Pak. Kategori itu itu berapa gram tuh Sah? Wah, sepertinya saya nggak bisa nentuin Pak. Oh, nggak nentuin? Wah, kalau dijual mahal tuh Sah. Tentunya. Iya, keren. Orangnya banyak semua, teman-teman saya yang lihat. Oh, itu persaingan kamu dengan waktu yang lomba itu IT Challenge itu berapa negara sih persaingannya? Persaingannya sih mungkin dari lebih dari 10 Pak. Ada Korea, ada negara Asia Tenggara juga. Dan Asia Tenggara. Yang paling kamu bersaing lebih ketat itu dengan negara mana? Korea Pak. Oh, Korea. Berat ya Korea ya? Ya, Korea emang gak berat-berat. Oh, kamu juara berapa waktu itu? Indonesia langsung memenangkan aja. Juara berapa? Gimana Pak? Waktu itu kamu juara berapa? Wah, hebat, juara 1. Gitu. Iya. Di UMN Pak, yang Asia Pasifik itu. Oke. Oh, yang Asia Pasifik, iya. Wah, kamu membanggakan mewakili negara Indonesia nih, membanggakan. Iya, benar ya? Pak. Benar. Oke. Osa, saat pandemi ini kira-kira pengalaman kamu dari saat kamu di rumah aja apa sih yang kamu rasakan? Stres kah atau boring kah? Pastinya sih ingin berbagi hiburan aja. Jadi selain main game online, terus nonton TV, makan, terus nyuci, saya juga sering nonton JKT48 Pak, yang saat ini sedang ada live streamingnya via RCTI Plus. Oh, oke. Lalu kegiatan-kegiatan produktif apa aja sih yang kamu lakukan di rumah? Ya, kegiatan produktifnya itu juga sering dengar musik, terus main, dan juga biasa saya juga sering bikin cerita di dalam Microsoft Office. Gitu. Cerita tentang apa tuh? Cerita tentang apa? Iya, punya karya saya sendiri itu judulnya namanya JKT48 Kesayanganku gitu kan. Itu ceritanya saya suka sama JKT48, diceritain di dalam bentuk novel gitu. Oke. Itu kalau mau lihat karya kamu bagaimana caranya nih? Kalau Pak Jamal mau lihat karya kamu publish di mana biasanya? Publikasinya di mana? Publikasinya kalau bisa mah ini ngirim email Pak.
gitu. Jadi kalau ngirimnya iya kemana? ngeprint, iya email kalau bisa ke mungkin bisa ke dosennya gitu kalau nggak akses ada. Oh gitu. Boleh kirim ke Pak Jamal. Kamu tahu email Pak Jamal nggak? Banyak caranya. Kamu tahu email Pak Jamal nggak? Email Pak Jamal sebenarnya udah lupa Pak. Nanti deh, ya. Nanti kamu kirim ke Iya. email Pak Jamal. Kalau bisa, kalau emang bagus hasil karya tulisan kamu sudah jadi, kamu bisa publish, entah bentuk di IG atau kamu bikin di Facebook kirimnya, ya nggak? Iya, Dipublish gitu. Iya. Kali ada yang menarik kan gitu. Nah, hal-hal produktif seperti itu dan yang lainnya kira-kira membantu di rumah ya, kegiatan-kegiatan di rumah ya. Kayak Iya, seperti kan nyuci, belajar. tadi masak ya. Nah, benar. Oke. Saya juga sering juga melihat aktivitas apa gitu deh. Oh, gitu. Nah, yang Pak Jamal tanya, perbedaannya sebelum pandemi COVID-19 sama saat pandemi COVID-19 sama new normal saat ini, apa sih yang membedakan menurut pengalaman Orisa? Perbedaannya kalau di ini ya, kalau di masa pandemi ini mungkin saya tetap di rumah aja ya. Kalau pas lagi PSBB tuh ya tetap di rumah aja. Jadi misalkan kalau ke gereja jadi nontonnya pakai TV. Oh, jadi live iya, virtual kalau jadi ya? pandemi iya, kalau sebelum pandemi bisa ke gereja luar gitu atau jalan-jalan kemanapun gitu, liburan. Kalau di normalnya ada sebagian bisa keluar, kalau sebagian dalam. Oke. Kalau keluar biasanya apa yang harus dipersiapkan? Kalau saat new normal? Kalau keluar yang selama new normal ini harus memakai masker, kemudian jaga jarak, ya. Itu pastinya adalah protokol kesehatan selama pandemi corona. Oh, oke. Pemahaman Orisa tentang corona itu apa sih? Pemahaman corona saya tentang corona itu sih virus yang sangat membahayakan dari Wuhan, China. Kebetulan sudah menelan banyak korban di seluruh dunia. Oke. Apa sih kira-kira manfaat dan kerugian dari COVID ini dengan adanya wabah COVID-19 ini menurut Orisa? Kerugiannya itu adalah banyak yang meninggal juga, terus obatnya susah dicari. Nah, kebetulan sih udah ada obatnya sih, dari berita saya udah lihat. Itu bentar lagi juga ada vaksinnya ya. Iya. Oke. Lalu manfaat daripada COVID ini ada gak menurut Orisa? Manfaatnya ini sepertinya ingin menyembuhkan seluruh dunia agar menyembuhkan. Iya. Bukan, maksud saya manfaat daripada wabah adanya COVID-19 ini dalam hidup kita ini manfaatnya apa sih? Apa yang kita bisa ambil? Iya. Ya, apa yang bisa kita renungin, kita ambil? Kita harus selalu tetap stay at home. Nah, itu istilahnya. Oke. Di rumah ya. Lalu menyadarkan diri dalam kesehatan juga ya. Benar. Oke. Oh, gitu ya saya. Oke. Lalu ada pengalaman lain nggak yang Orisa pernah alami? Karena Orisa lulus itu tahun berapa? 2000 berapa? 2016. Dari 2016 sampai saat ini 2020 sudah 4 tahun kurang lebih ya, Orisa ya? Iya. Tak terasa ya, 4 tahun kita lepas. Nah, itu apa aja sih yang lika-liku yang Orisa hadapi dalam perjalanan setelah lulus? Ingin mendapatkan pekerjaan yang baru, atau juga saya membuat usaha seperti dagang online, dan juga ingin menjadi seorang atlet e-sport karena saya suka main game online. Oke. Osa, nih ada beberapa pertanyaan dari pemirsa. Iya. Benar. Pak Jamal akan bacakan ya. Yang pertama itu gimana sih tips dan persiapan Orisa biar bisa lulus tes wawancara? Ada gak kiat-kiatnya? Ya, itu dia. Kalau kiat-kiatnya mengenai lulusnya wawancara itu adalah harus bersikap rapi, pakai bajunya tuh putih hitam,
Oh, resmi ya, Kalau resmi. ya harus bisa Pak HRD boleh salaman, atau kalau sama corona kan harusnya pakai dua tangan ditutup gitu. Oh, Nanti iya. jangan ditanya gajinya dengan nilai, tapi gajinya harus sesuai ekspektasinya aja. Gitu. Oke. Jadi jangan langsung kita sebutkan nominalnya ya, Osa ya. Sesuai dengan kebijakan perusahaan ya. Iya, karena kebijakan perusahaan itu, Pak. Oke, bagus. Jadi kiat-kiatnya kalau dalam wawancara seperti itu ya saya. Iya, benar. Orisa ada yang tanya. Iya, ada yang tanya lagi nih, Sah. Osa tinggal di mana sih? Tinggal di mana? Tinggalnya di Cibubur, Pak. Di Cibubur. Cibubur itu masuknya udah ke Bekasi atau Jakarta? Depok. Batas Depok sama batas Jakarta. Oh, batas Depok sama Jakarta. Oke. Ini tadi pertanyaannya dari Wati Diawati. Kalau nggak salah Wati. Iya, halo siapa tuh? Ini ada pertanyaan berikutnya, Osa dari SM Satir. Gimana kesan-kesan Orisa selama kuliah di MPUNBK? Ya, mahasiswanya baik-baik, kemudian juga mata kuliahnya juga berkualitas, terutama dalam bidang komputer, itu sangat benar-benar membuat otak kita pintar. Waduh. Dosen-dosennya gimana? Kuliner semester terakhir itu bikin jus jambu, Pak. Oh, jus jambu. Oke. Ya, gitu. Terus dosen-dosennya gimana? Kalau mahasiswanya menyenangkan? Dosen-dosennya juga yang nerangin juga jelas, Pak. Mengenai jelas. Ini tinggal diatur di sistem-sistemnya, berarti bisa dipelajari lagi. Terus bisa mengarahkan tugas akhirnya juga. Oke. Pak Jamal mau tanya, mata kuliah waktu Pak Jamal yang berkesan di kamu, pesannya apa sih? Ada gak yang nempel? Yang nempel, Pak, ya? Iya. Untuk mata kuliahnya dari siapa? Pak Jamal aja? Dari saya. Yang dari saya. Oh, iya. Ada gak? Itu sangat bermoral banget sih. Oh, begitu. Iya. Oke. Sifat-sifatnya itu benar-benar mendidik. Oh, oke. Baik. Berguna gak buat di dunia kerja? Itu pun sangat berguna, Pak. Oke. Osah, ada pertanyaan berikutnya dari Rafli Cahyo. Dia adalah mahasiswa aktif saat ini di MPUNBK. Adik kelas kamu, artinya masih aktif ya. Nah ya, susah gak sih mencari pekerjaan, Osah? Ditanya. Kalau mencari pekerjaan biasanya agak susah. Kalau lewat email takutnya juga ada yang ditolak. Terus kalau job street nunggunya lama, harus pakai. Nanti kalau ada panggilan telepon suka jarang. Oke, pengalamannya itu ya? Iya, itu aja. Oke. Osah, ini ada lagi pertanyaan dari Pak Fedli. Dari Pak Fedli ini pertanyaannya. Iya, apa kabar Pak Fedli? Iya. Pak Fedli bertanya tentang Orisa, masih suka buat lirik lagu gak? Lirik lagu sih. Ya, sering, Pak. Biasanya kalau bikin karya sendiri, ya. Kadang saya lebih berpengalaman ingin jadi komposer musik. Oh, begitu. Iya. Jadi begitu ya. Oke. Osah, dari hal apa yang tadi Pak Jamal tanya, kira-kira ada hal-hal lain yang Osah ingin sampaikan, baik di dunia kerja itu, yang Osah pernah alami itu, triknya bagaimana sih saat Osah dulu pernah pengalaman bekerja? Coba ceritakan pengalaman pekerjaan Osah waktu di PT Kalbe Farma ya. Jadi begini, saya kan waktu itu dilamar bulan Mei 2018, masuknya tanggal 7. Iya. Nah, saya kerja di situ melakukan pemasukan koordinat peta ke dalam bentuk database, formatnya SQL tapi pakai website, bukan pakai Access dan Excel. Oke. Nah, masukin aja berdasarkan Google Maps gitu. Oh, oke. Dari Google Map ya. Koordinat dimasukin. Koordinat ya. Iya. Oke. Lalu kendalanya apa? Ada kendala nggak saat kamu mengerjakan itu? Kendalanya biasanya kalau internetnya, Pak.
internet kantornya Oh. lagi lambat, nah itu mungkin Ya. kendalanya agak lama, Oh, agak oke. susah. Oh, agak susah ya Iya kendala-kendalanya. benar. Iya. Untuk staf yang pekerjaan database itu selain kamu ada lagi nggak orangnya? Ada tim nggak? Sebenarnya ada 4 Pak yang kerja. Jadi yang pertama itu 4. adalah ketuanya itu Ibu siapa deh lupa namanya. Sama satu lagi Oke. namanya Krista, itu karyawan. Jadi ada satu Oh. bosnya, duanya karyawan gitu. Nanti Hmm. jam 12 siang pas mau makan ada orang baru mau datang, nanti tinggal dibantu mau sambil berbicara gitu. Oke. Cuma kamu doang dari makan siang sampai selesai. Gitu. Oke. Berapa lama makan siang sampai selesai itu? Waktunya istirahat. Kira-kira hanya 4 jam aja Pak. Selama saya kerja 4 jam aja baru ini dia 4 jam itu apa? bertamu. Iya. 4 jam itu apa? Iya 4 jam Istirahat. bertamu sama HRD-nya bertamu. gitu. Oh, oke. Iya. Iya. Ganti. Oke. Iya. Aturan-aturan kerja apa aja sih yang ada di perusahaan yang kamu kerja dulu? Peraturannya apa sih? Ya, datangnya tidak boleh terlambat. Nah, Oke. terus yang kedua harus lebih teratur. Kerjanya harus semangat. Oh, konsekuensinya apa kalau terlambat kerjanya? Konsekuensinya ya pasti potong gaji. Oh, potong gaji. Oke. Lalu selama kamu kerja pernah ada lembur gak? Lembur gak ada Pak. Dia hanya dari jam 8 sampai jam 4 aja, gak ada waktu lembur di situ. Oh, tidak ada waktu lembur ya? Jadi sesuai waktu yang ditentukan ya? Iya benar. Oh, oke. Lalu kamu waktu bekerja itu sempat bergaul gak sama rekan kerja? Sempat bergaul Pak. Jadi pas lama lagi makan juga ingin berbicara, berbagi pengalaman aja. Oh, makan tuh bareng-bareng ya? Iya, makannya bareng-bareng. Di kantin? Di kantin Pak. Oke. Karena kalau saya juga makan di luar gitu. Oh, di luar. Iya. Teman kerja kamu yang berkesan bagi kamu masih ingat gak? Masih ingat Pak. Namanya cuma Krista namanya. Namanya siapa? Sama Ibu Neti. Ibu Neti. Sama? Ibu Neti sama Krista. Oh, oke. Lagi Bu Yanti yang datang jam 12. Datangnya 12 terlambat benar berarti? Memang waktunya? Dia seringnya datangnya jam 12. Oke. Lalu, Osa usianya sekarang saat ini berapa sih? 25 tahun alias usia perak. 25 tahun? Iya benar. Alias apa? Tahun perak, usia perak. Oke. Orisa ada cita-cita mau lanjut kuliah lagi gak? Kalau lanjut kuliah sih belum tahu Pak. Oh, belum tahu. Oke. Iya. Lalu belum rencanakan ya. Perjalanan Orisa saat ini masih mencari pekerjaan. Ya benar, masih mencari pekerjaan. Oke. Tapi belum nunggu panggilan. Belum nunggu panggilan. Tapi udah berapa yang kamu masukin untuk ngelamar kerja? Udah berapa perusahaan? Yang banyak udah sekitar 3 perusahaan Pak. Udah berapa? Dari tahun 2019. Iya. Udah berapa perusahaan? Lebih dari 100 perusahaan. Lebih dari 100 perusahaan. Wah, banyak ya. Lalu yang merespon berapa perusahaan? Yang merespon berapa perusahaan? 2 Pak. Yang dari tahun ini baru 2. Iya. Kemarin baru 2 juga. Oke. Ada yang sempat kamu temuin? Nggak? Apa? Ada yang sempat temuin? Nggak ada. Artinya perusahaan yang kamu direspon kan, kamu direspon oleh 2 perusahaan. Ada yang sempat kamu temuin nggak ke perusahaan tersebut? Atau belum? Ya kalau dapat panggilan interview ya datang. Oke. Udah ada yang sempat kamu interview? Sempat waktu itu tahun ini di PT First Recovery sama PT Prudent International Berjangka di Kemayoran. Oh, saat interview belum ada panggilan selanjutnya? Belum ada panggilan sama sekali. Mungkin karena pandemi ini ya, COVID ini ya? Iya, karena pandemi corona mungkin. Betul. Iya, yang ada juga banyak di PHK ya, pengurangan karyawan. Iya, karyawan dipecat. Betul. Iya, betul. Banyak yang tinggal juga gara-gara positif corona.
Iya, benar-benar. Makanya perlu selalu waspada dan berdoa pada Tuhan ya. Dan berdoa pada Tuhan diberikan kesehatan kan gitu ya, agar bertahan. Tapi kira-kira dengan adanya pandemi COVID ini, menurut Osa, kita perlu tetap optimis, semangat, atau menyesali, atau bagaimana? Kita harus optimis, Pak. Semangat, Pak, untuk gitu ya. menghapuskan wabah corona ini. Kiat-kiatnya gimana buat teman-teman? Kiat-kiatnya ya, coba kasih ke teman-teman yang ada di sini. Ini viewernya banyak. Ya, untuk semua pemirsa live IG Genta PNJ, tetap jaga kesehatan ya selama corona ini. Jadi gunakan masker, selalu jaga jarak kalau di tempat umum, dan patuhi protokol kesehatan yang sudah ada di setiap tempat. Oke, itu ya buat teman-teman. Lalu motivasi apa sih yang bisa bikin teman-teman semangat? Menurut Orisa, motivasinya bagaimana? Ya, motivasi saya ini harus tetap bekerja, bersemangat, dan tetap jalani hari-hari Anda di segala aktivitas, termasuk di masa pandemi corona COVID-19. Oke. Osa, ada pertanyaan lagi selanjutnya nih, Osa. Dari Pak Pedli juga, bagaimana sih persiapan Orisa dalam menghadapi persaingan di dunia kerja? Oke, yang harus dihadapi selama masa pandemi ini, tetap harus konsentrasi bekerja, harus lebih kreatif, dan juga mentaati protokol kesehatan. Oke, begitu ya. Ya. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Pak Fahrizal, dosen juga. Orisa berkeinginan melanjutkan kuliah lagi nggak? Kalau untuk masalah melanjutkan kuliahnya itu sepertinya belum ditentukan. Belum ditentukan. Oke. Oke. Kesan kamu saat ini, Pak Jamal pengen tanya, kesan kamu saat dalam dunia kerja, kesan positif apa aja sih yang kamu ambil, dan ada kesan-kesan negatif gak yang kamu amati? Untuk kesan positifnya ya, temannya juga baik, terus juga sangat bersahabat, suka mengenal, dan saling tolong-menolong dalam sesama kerjaan mereka. Untuk sisi negatifnya emang tidak ada sama sekali. Oh, tidak ada sama sekali. Kalau dalam berorganisasi yang waktu kamu pernah ikut paralegal, bagaimana kesan? Paralegal itu, sisi positifnya itu emang mendidik kita dalam ilmu hukum dan peraturan undang-undang. Oke. Tapi kalau undang-undangnya seperti apa, Osa? Salah satunya adalah undang-undang hak penyandang disabilitas. Oke, ya. Berarti kamu sadar ya sekarang? Kamu sadar ya bagaimana caranya ketika kamu menyikapi kamu terzolimi atau kamu pernah atau dibully, itu kamu tahu caranya bagaimana ya? Oke. Iya. Oke, Osa. Jadi manfaatnya luar biasa ya dalam pelatihan tersebut ya. Lalu kenalan-kenalannya, kamu kenal-kenal lawyer dong? Kebetulan partnernya LBH itu Pak Tigor Hutapea sama Pak Edi Kurning. Oke. Begitu ya. Bapaknya LBH Jakarta itu. LBH Jakarta ya. Oke. Iya. Osa punya ID card-nya dalam waktu paralegal itu? Kalau ID card-nya sih sepertinya belum ada, Pak, belum dikasih, Pak. Oh, belum dikasih. Oke, baik. Baik, nanti mungkin ada momen Osa, Pak Jamal, Osa masuk di dalam grup alumni kan ya? Iya, benar. Nah, nanti kita bikin event webinar ya. Osa buat memberikan materi nanti. Oke, Osa? Iya. Kita isi kegiatan-kegiatan tanpa dalam menunggu kamu dunia kerja dengan kegiatan-kegiatan virtual ya. Iya. Ini hal yang menarik. Osa bisa sharing ke teman-teman apa yang Osa dapat dalam berorganisasi, dalam memahami tentang hukum. Ya, Osa ya? Iya, benar. Gitu. Ini sungguh luar biasa.
Jadi teman-teman, para viewers, pemirsa, bahwa harus selalu semangat. Jangan pernah kalian patah semangat. Pandemi COVID-19 saat ini bukan menjadi sebuah hal yang menghalangi dalam kreativitas kalian, dalam berkarya kalian, dalam produktivitas kalian. Bisa hal-hal yang bisa kamu lakukan di rumah, ya. Baik itu sifatnya membantu keluarga, ya kan? Banyak hal yang bisa disalurkan. Gitu Orisa ya? Ya benar. Orisa, sebelum Pak Jamal closing, Pak Jamal pengen dengar gak? Ada beberapa hal yang ingin disampaikan nggak, Orisa? Oke, untuk hal yang ingin disampaikan saya itu adalah saya ingin menjadi seorang selebriti yang paling terkenal. Iya. Karena saya kan memang lulusan dari manajemen pemasaran. Itu kan mahasiswanya kan udah memahami bidang seni, termasuk dalam konsentrasi apapun. Jadi dalam bidang komputer, bidang desain grafis, bidang kesenian dan kerajinan, itu semuanya sudah dipastikan tetap menjadi seorang selebriti. Oke, selebriti, pengertian selebriti yang Osa tangkap tuh apa sih? Ya, selebriti itu ingin menjadi orang yang sangat terkenal di mana-mana, baik di dalam. Dan public figure ya? Public figure ya? Iya, public figure istilahnya. Oh iya. Oke. Osa, nih ada pertanyaan dari Pak Budi nih. Masih ingat Pak Budi ya? Iya, Pak Budi. Iya. Sapa Pak Budi dong. Pak Budi yang ganteng. Iya. Pak Budi bertanya sama Osa, selama bekerja pernah gak mengalami diskriminasi? Diskriminasi itu apa ya? Hal yang tidak menyenangkan lah. Oh, diskriminasi saya nggak ada. Nggak pernah. Nggak ada Pak Budi. Iya, menyenangkan kok teman-teman kerjanya ya? Pokoknya memang karyawannya memang harus teliti Pak. Abang udah harus ini Pak, tertib. Nggak boleh ada pertentangan, nggak boleh ada kecerobohan. Harus jadi sopan. Oke, di lingkungan nggak ada yang melecehkan kamu atau menyakiti kamu, nggak ya? Tidak ada sama sekali Pak. Tidak ada Pak Budi, menyenangkan Pak Budi, gitu ya. Osa masih suka menggambar gak Sa? Kalau gambar sih ya masih suka Pak. Oh, berkarya ya, masih suka menggambar. Gambar apa sih objeknya Sa? Manual atau digital? Ya tergantung sedihnya seperti apa. Saat ini trennya lagi gambar apa? Saat ini? Belum ada. Belum ada. Gambar. Oke. Osa, kenapa? Waktu itu gambar pemandangan dan waktu juara gambar SD, lomba gambar SD itu pernah gambar menara listrik Pak. Oh, oke. Kalau rel kereta atau kereta api masih suka kamu? Kalau dulu mah masih masih suka, tapi sekarang sih pakai Paint, pakai Microsoft, kayaknya lebih simpel. Oh, oke. Kebiasaan-kebiasaan apa yang masih kamu bawa saat kamu kuliah sampai saat ini? Ada gak? Kebiasaannya, kalau dari kuliah sampai saat ini suka lihat JKT48 Pak. Idola saya. Sampai saat ini. Lalu lihat pintu kereta ya, pintu kereta terbuka tuh. Oh, kalau masalah itu mah bidang fotografi Pak. Kalau kereta fotografi. Oke. Transportasi lain. Baik. Kebetulan juga ada yang foto lift Pak, sama eskalator itu agak ngetren juga itu. Oh, agak ngetren ya. Oke. Iya. Iya. Itu kamu juga bisa lakukan itu ya? Udah bisa dilakukan. Bener gak? Oke. Terima kasih Osa atas waktunya. Terima kasih kepada sponsor ACC Logistik Ekspedisi yang telah memberikan support kepada kami, kepada Politeknik Negeri Jakarta, kepada manajemen studi manajemen pemasaran untuk warga negara berkebutuhan khusus agar selalu sukses. Ikuti terus IG MPWNBK PNJ dan Facebook MPWNBK PNJ. Oke, jangan kemana-mana, terus selalu. Terima kasih Osa, selamat sore. Salam semangat untuk semua. Ya, oke. Semangat untuk menghadapi karir kalian dan masa depan kalian.
Oke. Terima kasih dari Pak Jamal juga. Terima kasih para viewers yang telah mengikuti acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.